Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Di tengah perjalanan hidup yang penuh liku, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji hati dan iman kita. Disinilah kita akan mengikuti kisah Rani, seorang ibu yang berjuang demi uang susu anaknya, Dinda. Dalam setiap detik perjuangannya, Rani berusaha melindungi dan memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Meski terkadang ia harus menghadapi keputusan-keputusan yang sangat berat. Mari kita simak bersama perjalanan penuh emosi ini. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk melanjutkan cerita ini dan menyebarkan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga dan mengingatkan kita akan pentingnya cinta dan pengorbanan dalam hidup. Matahari mulai tenggelam, menyisakan langit merah di atas kota besar yang tak pernah benar-benar tidur. Di sebuah gang sempit yang lembab dan dipenuhi suara bising kendaraan, Rani berjalan dengan langkah gontai, membawa kantong belanja yang hampir kosong. Tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya jauh lebih lelah. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena kantong belanja yang ia bawa, tetapi juga karena beban hidup yang kian menghimpit. Di dalam kantong itu, hanya ada sebotol kecil susu formula murah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Ia tahu, susu itu tidak cukup untuk bayi sekecil Dinda, tapi apa yang bisa ia lakukan? Uang yang dimilikinya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Sesampainya di rumah petak yang kumuh, Rani melihat Dinda sedang menangis lemah di dalam ayunan. Tangisan itu seperti menohok ke dalam hatinya. Rani bergegas menghampiri anaknya, mencoba menenangkan Dinda dengan senyuman yang dipaksakan, walaupun hatinya menangis. "Sabar ya, nak, Mama akan berusaha," bisiknya pelan sambil memeluk bayi kecilnya. Dinda, yang baru berusia 6 bulan, adalah segalanya bagi Rani. Setelah suaminya pergi tanpa kabar setahun lalu, Rani harus menjadi tulang punggung keluarga sekaligus ibu yang merawat anaknya seorang diri. Sejak itu, hidupnya berubah menjadi pertarungan tak berujung melawan kemiskinan. Setiap hari, Rani bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Pak Surya, seorang pengusaha kaya yang tinggal di perumahan mewah di pusat kota. Pekerjaan itu menjadi satu-satunya harapan Rani untuk menyambung hidup. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk membayar sewa rumah kecil dan membeli sedikit makanan. Namun, akhir-akhir ini, kondisi Dinda yang sering sakit membuat pengeluarannya membengkak. Dokter mengatakan bahwa Dinda membutuhkan perawatan yang lebih baik dan susu khusus yang harganya sangat mahal. Mendengar itu, Rani hampir kehilangan akal. Bagaimana mungkin ia bisa menyediakan semua itu dengan uang yang ia punya? Setiap malam, sebelum tidur, Rani sering terjaga dalam gelap, menatap langit-langit rumahnya yang berjamur. Suara tangisan bayi di sebelahnya seolah menjadi irama menyayat yang selalu menemani pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkan Dinda? Igumamnya dalam hati. Di sudut hatinya, Rani merasa marah dan kecewa, bukan hanya pada suaminya yang telah meninggalkannya, tapi juga pada hidup yang terasa begitu kejam. Ia selalu berusaha kuat, tapi ada kalanya ia merasa diambang kehancuran. Di saat-saat seperti itu, air matanya sering jatuh tanpa bisa ia cegah. Namun, di balik segala penderitaan itu, Rani selalu menemukan kekuatan dalam wajah Dinda yang polos dan tak berdosa. Setiap kali memandang mata anaknya, ada semangat yang bangkit kembali. Ia tahu, ia harus berjuang, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Baginya, Dinda adalah satu-satunya alasan untuk bertahan.
Rani selalu berusaha memberikan yang terbaik, meskipun seringkali yang terbaik itu terasa sangat jauh dari jangkauannya. Setiap tetes keringatnya adalah bentuk cinta yang tak terhingga untuk anak kecil yang tak tahu apa-apa tentang kerasnya dunia. Pada hari-hari yang panjang dan melelahkan, Rani seringkali merenung, apakah ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik? Apakah aku bisa memberikan masa depan yang layak untuk Dinda? Namun, meskipun segala beban itu membuatnya hampir menyerah, ada janji yang pernah ia ucapkan dalam hati. Janji untuk tidak pernah menyerah, meskipun dunia seolah memaksanya untuk jatuh. Baginya, menyerah bukan pilihan. Tapi semakin hari, tekanan hidup semakin menyesakan. Biaya susu, sewa rumah, dan kebutuhan sehari-hari semakin tak tertahankan. Rani tahu ia tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, ia harus mencari bantuan. Meski hatinya enggan, Rani memutuskan untuk berbicara dengan Pak Surya, majikannya. Selama ini, Pak Surya tampak baik dan bersikap ramah, seringkali memberikan tips tambahan jika pekerjaan Rani memuaskan. Rani berharap kali ini ia bisa memohon belas kasihnya untuk memberikan pinjaman uang. Ia tahu ini adalah langkah berisiko, tapi demi Dinda, ia rela mengesampingkan harga dirinya. Dengan berat hati, Rani merencanakan pertemuan itu dalam benaknya, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan anaknya dari penderitaan ini. Sambil duduk di sudut kamarnya yang sempit, Rani menatap Dinda yang sudah tertidur lelap. Malam semakin larut, dan kesunyian menambah perih luka di hatinya. Apapun yang terjadi, Mama akan berjuang untukmu, Nak, bisiknya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia hilangkan. Ketakutan akan apa yang akan terjadi jika ia gagal, jika usahanya sia-sia, dan jika dunia ini tak memberinya jalan keluar. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan Rani bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi majikannya. Namun, di dalam pikirannya, ia tak henti memikirkan kondisi Dinda yang semakin melemah. Semalam, tangisan Dinda lebih lemah dari biasanya. Rani mulai takut bahwa penyakit anaknya semakin parah. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk memohon bantuan pada Pak Surya hari itu. Namun, sebuah peristiwa tak terduga meruntuhkan harapannya lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ketika Rani tengah membersihkan ruang tamu yang luas dan mewah, telepon genggamnya bergetar di dalam saku. Pesan dari ibu pemilik kontrakan yang biasa ia sewa membuat Rani tersentak. "Rani, ini sudah bulan ketiga kamu belum bayar sewa. Kalau minggu depan tidak dilunasi, kamu harus segera angkat kaki." Mata Rani berkaca-kaca. Ia tahu ibu pemilik kontrakan tidak bersalah, tetapi mendengar ancaman itu di saat ia sedang terpuruk membuat beban di pundaknya terasa berlipat. Bagaimana mungkin? Bahkan untuk makan saja susah, pikir Rani, panik mulai merayap ke dadanya. Belum sempat menenangkan diri, masalah bertubi-tubi datang. Ketika ia sedang mengusap jendela, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, sebuah pesan dari dokter yang merawat Dinda. Ibu Rani, kondisi anak Anda harus segera ditangani dengan susu formula khusus. Mohon segera diambil dan dibayar dalam waktu dekat. Hati Rani seperti diremas. Biaya susu yang sangat mahal itu jelas di luar kemampuannya. Saat itu, dunia terasa berhenti sejenak, dan yang tersisa hanya gemuruh suara pikirannya sendiri. Bagaimana bisa ia menyelamatkan Dinda jika semua orang menuntut uang yang tak pernah ia miliki? Dengan perasaan campur aduk, Rani bergegas keluar dari rumah Pak Surya pada waktu istirahat siang untuk melihat keadaan Dinda. Sesampainya di rumah, Rani mendapati Dinda menangis lemah di ayunan kayu yang sudah mulai lapuk.
Bayi kecil itu tampak pucat dan lemas, tangisannya hampir tak terdengar. Rani menggigit bibirnya, menahan tangis. "Mama di sini, Nak. Mama akan lakukan apapun untukmu," bisiknya dengan suara bergetar. Tapi hatinya tahu bahwa janji itu semakin sulit ditepati. Dia sudah di ambang batas. Dalam kebingungan dan putus asa, Rani menatap ruang kamarnya yang sempit dan pengap. Tempat ini adalah satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Namun dalam waktu dekat, mungkin ia dan Dinda akan terusir tanpa tempat berlindung. Di tengah kebingungannya, terlintaslah satu-satunya cara yang tersisa. Ia harus berbicara dengan Pak Surya malam ini, apapun yang terjadi. Tidak ada lagi pilihan. Ia harus mendapatkan pinjaman, seberapapun berat konsekuensinya. Rani tahu ia mungkin akan berhadapan dengan harga dirinya sendiri, tapi untuk Dinda, apapun akan ia tempuh. Sore harinya, saat tugas-tugasnya sudah selesai, Rani memberanikan diri untuk mendekati Pak Surya. Di ruang kerjanya yang mewah dan penuh buku-buku tebal, Pak Surya tampak sibuk memeriksa beberapa dokumen. Saat Rani masuk, ia mendongak dengan senyuman tipis yang terlihat ramah, tapi ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat Rani merasa tidak nyaman. Ia meneguk ludah, berusaha menenangkan diri. "Pak, saya ingin meminta tolong. Dinda sedang sakit parah, dan saya membutuhkan uang untuk membeli susu khusus serta biaya dokter. Saya tidak punya pilihan lain. Saya mohon bantuannya," ucap Rani dengan suara bergetar, tetapi penuh harapan. Pak Surya memandang Rani lama, seolah mempertimbangkan sesuatu di dalam kepalanya. "Susu khusus, ya?" tanyanya pelan, suaranya berat. "Saya paham situasimu, Rani. Kamu pekerja yang baik, dan aku selalu menghargai kerja kerasmu. Tapi, uang sebanyak itu tidak mudah dikeluarkan. Kamu tahu itu, kan?" Mendengar kata-kata itu, hati Rani mulai tenggelam dalam ketakutan. Ada sesuatu yang ganjil dalam nada suara majikannya. Rani menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tahu percakapan ini tidak akan berakhir baik. Namun, sebelum ia bisa memikirkan cara lain, Pak Surya melanjutkan kalimatnya. "Aku bisa membantumu, tapi ada sesuatu yang harus kamu lakukan untukku." Pak Surya menatap Rani dengan tatapan yang kini berubah dingin, penuh makna tersembunyi. Rani merasakan perutnya mual. Ia tahu apa yang dimaksud, bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa kaku, seperti tak bisa bergerak. Pandangannya kabur oleh air mata yang mulai menggenang, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Di saat itu, Rani menyadari betapa berat konsekuensi yang harus ia hadapi demi uang susu anaknya. Malam itu terasa begitu panjang bagi Rani. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Pak Surya, pikirannya terus berputar-putar, memutar kembali setiap kata yang diucapkan majikannya. "Aku bisa membantumu, tapi ada sesuatu yang harus kamu lakukan untukku." Kalimat itu menghantui benaknya, menimbulkan rasa takut dan jijik yang tak terbendung. Ia tahu apa yang diinginkan Pak Surya, dan bayangan itu membuat hatinya terasa hancur. Rani menggigit bibirnya keras-keras, menahan tangis yang hampir pecah. Apakah ini satu-satunya jalan? Pikirnya, ketakutan menggulung dalam pikirannya. Sesampainya di rumah, Rani mendapati Dinda masih terlelap, tapi napasnya terdengar berat. Melihat anaknya yang tak berdaya itu, hati Rani serasa dicabik-cabik. Dinda adalah segalanya bagi Rani, dan demi Dinda, ia rela melakukan apa saja. Tapi bisakah ia mengorbankan kehormatan dan harga dirinya hanya untuk uang? Rani terduduk di sudut kamar, air matanya tak terbendung lagi.
Kenapa hidup ini begitu kejam? Bisiknya dalam hati. Di satu sisi, ia tahu Dinda membutuhkan bantuan segera. Tapi di sisi lain, harga dirinya sebagai seorang wanita terasa terancam runtuh. Di dalam kamar yang sempit dan pengap itu, Rani mencoba merenung. Ia teringat masa-masa sebelum semuanya berubah, sebelum suaminya pergi meninggalkannya tanpa alasan. Saat itu, hidup tidak selalu mudah. Tetapi setidaknya ia tidak pernah harus menghadapi dilema semacam ini. Rani merasa seolah terjebak di antara dua jurang, dan apapun yang ia pilih, ada bagian dari dirinya yang akan hancur. Malam itu, ia hanya bisa memeluk Dinda erat-erat, berharap bahwa keajaiban akan datang dan menyelamatkan mereka dari situasi yang mengerikan ini. Keesokan harinya, Rani kembali bekerja dengan hati yang semakin berat. Setiap langkah menuju rumah Pak Surya terasa seperti berjalan menuju takdir yang suram. Ia tahu, malam itu ia harus mengambil keputusan. Ketika tiba di rumah mewah majikannya, Rani disambut dengan keheningan yang menusuk. Seolah-olah rumah itu tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Dengan tangan yang gemetar, Rani menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa, tapi pikirannya terus melayang pada pertemuan yang akan ia hadapi dengan Pak Surya nanti malam. Saat malam mulai merangkak dan rumah menjadi semakin sepi, Rani merasa dadanya semakin sesak. Pak Surya sudah memintanya untuk datang ke ruang kerjanya setelah semua orang tidur. Hatinya berdebar kencang, dan ia merasa seolah-olah sedang berjalan menuju palu hukuman. Namun, dalam pikirannya, hanya satu hal yang terus berulang, Dinda. Aku harus melakukannya demi Dinda, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi semakin dekat ia menuju ruang kerja itu, semakin berat langkah kakinya. Ketika Rani memasuki ruang kerja Pak Surya, suasana terasa begitu berbeda. Cahaya lampu temaram menambah kesan mencekam. Pak Surya duduk di belakang mejanya, tampak tenang, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dengan senyum tipis, ia mempersilakan Rani duduk di kursi di depannya. Jadi, bagaimana keputusanmu, Rani? Tanyanya dengan nada yang penuh kendali. Rani merasa tubuhnya lemas. Kata-kata itu menusuk telinganya, seolah-olah membelenggu kebebasannya. Di satu sisi, ia ingin berteriak dan lari, tapi di sisi lain, wajah Dinda yang sakit terus muncul di benaknya. Rani hanya menunduk, tidak berani menatap mata majikannya. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang terjebak dalam sangkar tanpa pintu keluar. Pak Surya mendekat, berdiri di sampingnya, tangannya perlahan menyentuh bahu Rani. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhnya merinding. Jangan takut, Rani. Ini hanya sekali. Setelah itu, semua masalahmu akan selesai, bisik Pak Surya lembut, tetapi terasa dingin. Air mata Rani mulai mengalir tanpa henti. Hatinya berteriak, tetapi mulutnya terkunci. Ia tidak tahu bagaimana bisa melawan. Saat itu, Rani merasa seolah dirinya tidak lebih dari sekadar benda yang bisa dibeli. Di tengah ketakutan dan kebimbangannya, tiba-tiba Rani mendengar suara kecil dari dalam dirinya, suara yang selama ini ia abaikan. Jangan korbankan dirimu. Dengan air mata yang terus mengalir, Rani tiba-tiba berdiri dan mundur beberapa langkah dari Pak Surya. Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Suaranya bergetar, tetapi penuh ketegasan yang baru ia temukan. Pak Surya terdiam sejenak, terkejut dengan penolakan itu. Apa? Tanyanya, kali ini dengan nada tajam. Namun, Rani tidak lagi goyah. Dengan seluruh keberanian yang ia miliki, ia berbalik dan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Pak Surya dalam kebisuan.
Rani berlari keluar dari rumah Pak Surya dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak kencang dan tubuhnya gemetar hebat. Malam yang dingin menyambutnya di luar, tetapi dinginnya tak sebanding dengan ketakutan dan kekosongan yang ia rasakan. Keputusannya meninggalkan Pak Surya begitu saja membuatnya hancur, tapi di saat yang sama, ia merasa lega karena tidak menyerah pada godaan untuk mengorbankan harga dirinya. Namun, sekarang, setelah keputusan itu diambil, apa yang tersisa untuknya? Jalan di depannya terasa gelap tanpa arah. Aku harus bagaimana sekarang? Gumam Rani sambil berjalan gontai menuju rumahnya. Langkah Rani semakin lambat ketika ia mendekati rumah kontrakannya yang sempit dan tua. Sesampainya di dalam, Dinda masih tertidur dengan napas berat. Wajah mungil itu terlihat begitu polos, tapi tubuhnya mulai terlihat kurus dan lemah. Rani terduduk di samping anaknya, memandanginya dengan hati yang penuh kekhawatiran. Air mata kembali membanjiri pipinya. "Maafkan Mama, Dinda. Mama sudah berusaha, tapi Mama gagal," bisiknya, suaranya patah-patah. Rani merasa bahwa pilihan apapun yang ia buat selalu berakhir dengan kesulitan. Tanpa uang, tanpa bantuan, dan tanpa tempat berpaling, ia terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keputusasaan. Seluruh malam itu Rani tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Haruskah aku kembali pada Pak Surya? Apakah ini satu-satunya cara agar Dinda selamat? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya tanpa henti. Ia tahu apa yang telah ia tinggalkan, tetapi bayangan Dinda yang semakin sakit membuatnya kembali meragukan keputusannya. Di tengah malam yang sunyi, hanya suara tangisan Dinda yang lemah yang terus menggema di seluruh ruangan, menambah rasa sesak di dada Rani. Pagi harinya, seorang tetangga mengetuk pintu rumah Rani. "Bu Rani, saya dengar Dinda sakit. Ini ada sedikit makanan dan obat-obatan untuk membantu," katanya dengan penuh simpati. Rani menerima bantuan itu dengan air mata di matanya. Hatinya terenyuh, merasa bersyukur meski hanya sebentar. Namun, ia tahu bahwa kebaikan tetangganya hanya bisa menutupi kebutuhan mereka untuk sementara. Setelah itu, apa yang akan terjadi? Ia tak bisa selamanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku harus menemukan cara. Aku tidak bisa terus begini, pikir Rani sambil memeluk Dinda yang masih lemah. Hari-hari berlalu, dan tekanan hidup semakin menghimpit. Pemilik kontrakan terus mendesaknya untuk membayar tunggakan sewa. Dinda juga belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Puncaknya, pada suatu sore yang dingin, ketika pemilik kontrakan datang dengan wajah marah. "Rani, ini sudah cukup. Kamu harus keluar besok kalau tidak bisa bayar." Suara keras itu membuat dada Rani berdegup kencang. Ia mencoba memohon agar diberikan waktu lebih lama, tetapi permohonannya tidak lagi didengarkan. Pemilik kontrakan telah kehilangan kesabaran. Malam itu, Rani hanya duduk di sudut ruangan, memandang kosong ke arah Dinda yang semakin pucat. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar yang terlihat jelas. Setiap pilihan yang ada di depannya terasa sia-sia. Rani merasa seperti seorang ibu yang gagal. Air matanya mengalir tanpa suara. Haruskah aku menyerah? Apakah aku harus mengorbankan harga diriku demi Dinda? Pikirnya. Kali ini, keputusan terasa semakin sulit. Waktu yang dimilikinya hampir habis, dan nyawa Dinda terasa semakin rapuh. Namun, di tengah kehancuran batinnya, Rani teringat pada sesuatu, sebuah ingatan samar dari masa lalunya. Ia teringat seorang teman lama, seseorang yang pernah bersahabat dengannya sebelum semua ini terjadi.
Teman itu, Lina, sekarang sudah pindah ke kota lain dan bekerja di sebuah pabrik. Lina pernah menawarkan bantuan pada Rani saat pertama kali ia ditinggalkan suaminya. Tetapi saat itu Rani merasa malu untuk meminta tolong. Mungkin Lina bisa membantuku, pikir Rani, dengan harapan tipis yang mulai muncul di hatinya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Rani memutuskan untuk menghubungi Lina keesokan harinya. Di dalam hati, Rani berdoa agar bantuan datang dari arah yang tidak terduga, dari tempat yang selama ini ia lupakan. Baginya, ini adalah satu-satunya harapan terakhir sebelum semua pintu benar-benar tertutup. Keesokan paginya, dengan tangan gemetar dan hati penuh harapan yang tipis, Rani mencari nomor Lina di ponselnya yang usang. Sudah bertahun-tahun ia tidak berhubungan dengan sahabat lamanya itu. Tetapi kini Lina adalah satu-satunya harapan terakhir. Rani mengetik pesan sederhana, Lina, ini Rani. Aku butuh bantuanmu. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Setelah mengirim pesan itu, Rani menunggu dengan gelisah, duduk di samping Dinda yang masih lemah. Waktu seolah berhenti saat Rani menunggu jawaban dari Lina. Tak lama kemudian, ponsel Rani bergetar. Sebuah pesan masuk dari Lina, Ya Rani. Ya Tuhan, di mana kamu? Sudah lama sekali. Apa yang terjadi? Tentu saja aku akan membantu. Katakan apa yang kamu butuhkan. Rani menghela napas lega, meski hanya sedikit. Jawaban Lina membuatnya merasa tidak sendirian lagi. Dengan cepat, Rani menjelaskan semua yang terjadi, tentang Dinda yang sakit, tentang kesulitan keuangannya, dan tentang bagaimana ia hampir menyerah pada Pak Surya demi uang. Kata-kata itu terasa berat untuk diakui, tetapi Rani tahu ia harus jujur. Lina terdiam sejenak sebelum membalas. Rani, aku tidak tahu kamu melalui semua ini. Kamu tidak sendiri. Dengarkan aku, jangan pernah menyerahkan dirimu demi uang. Aku akan membantumu. Kamu bisa tinggal denganku sementara waktu. Kota tempatku bekerja memang jauh, tapi di sini ada banyak peluang. Aku bisa bantu kamu cari pekerjaan. Tolong, datanglah. Kata-kata Lina membangkitkan harapan baru di hati Rani. Namun, jarak antara mereka begitu jauh, dan Rani tak memiliki cukup uang untuk pergi ke kota itu. Tapi Lina cepat menawarkan solusi lain. Aku akan kirim uang untuk ongkosmu. Kamu hanya perlu bertahan beberapa hari lagi. Bisa kan, Ran? Mata Rani berkaca-kaca membaca pesan itu. Di saat ia merasa seluruh dunia telah menutup pintu untuknya, Lina muncul seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Meski perasaan lega mulai hadir, Rani tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus meninggalkan rumah kontrakannya yang hampir diambil paksa, meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh kepedihan, dan memulai dari awal di tempat yang sama sekali asing. Tapi, demi Dinda, Rani rela melakukan apapun. Ia membalas pesan Lina dengan kata-kata penuh rasa terima kasih dan harapan. Aku akan ke sana. Terima kasih, Lin. Kamu menyelamatkan hidupku. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, Rani merasa ada secercah harapan. Meskipun masa depannya masih penuh ketidakpastian, setidaknya ia tahu ada seseorang yang peduli padanya. Lina telah mengirim uang untuk ongkos, dan Rani memutuskan untuk meninggalkan kontrakannya dalam 2 hari. Namun, dalam hatinya, masih ada rasa takut yang mencekam. Meninggalkan semuanya berarti ia harus menghadapi tantangan baru yang tak ia ketahui. Apa yang akan terjadi di kota itu? Pikirnya. Tapi kemudian, ia menatap wajah Dinda yang kecil dan lemah. Itu cukup sebagai jawabannya.
apapun yang akan terjadi, ia harus terus bergerak maju. Malam harinya, Rani mengemas barang-barang yang masih tersisa. Tidak banyak yang bisa dibawa, hanya beberapa pakaian dan barang-barang penting untuk Dinda. Setiap benda yang ia masukkan ke dalam tas kecil itu mengingatkannya pada masa-masa sulit yang telah ia lalui. Ketika semuanya sudah siap, Rani duduk di samping Dinda dan memeluknya erat-erat. "Besok kita akan pergi dari sini, sayang. Kita akan mulai hidup baru. Mama janji, Mama akan menjaga kamu," bisiknya sambil menahan air mata.